Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran matematika peminatan di minggu kali ini. Nah, sebelumnya Ibu memohon maaf dulu bahwa minggu ini memang Bu Aida tidak bisa masuk dikarenakan Bu Aida sedang ada acara diklat dari guru penggerak dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4. Jadi, pembelajaran yang harusnya di dalam kelas Ibu akan lakukan di dalam video ini. Tapi dengan begitu, Bu Aida harap kalian masih tetap belajar agar tidak terdapat miss yang terjadi pada pelajaran-pelajaran yang sudah-sudah. Begitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jumlah selisih tan dan sudut ganda. Nah, kemarin pas UTS kalian terakhir sampai dengan jumlah selisih cos ya. Nah, sekarang kita akan mulai lagi dengan rumus jumlah dan selisih tan. Nah, rumus umumnya adalah tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 dikurangi tan alfa kali tan beta. Nah, yang ini tan alfa dikurangi beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta per 1 ditambah tan alfa kali tan beta. Jadi, jika ditanyanya penjumlahan, maka ininya penjumlahan, ininya pengurangan. Ya, rumusnya. Jika ditanyanya pengurangan, maka yang atasnya pengurangan, yang bawahnya penjumlahan gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal nomor 1 diketahui tan A itu sama dengan 1/2 dan tan B sama dengan 1/3. Nah, dan alfa dan B itu adalah sudut tancap. Sudut tancap itu adalah sudut yang berada di antara 0 sampai dengan 90, kurang dari 90 ya kalau lancip itu. Maka dia ada di kuadran 1. Di kuadran 1 semuanya mau tan, mau sin, mau cos itu tandanya adalah positif, ya kan? Sekarang kita suruh menentukan tan A ditambah B, dan yang kedua adalah tan A dikurangi B. Yang pertama, kita hitung dulu yang A. Tan A ditambah tan B. Maka rumusnya adalah tan A ditambah tan B dibagi 1 dikurangi tan A dikali tan B. Maka sama dengan tan A-nya 1/2, tan B-nya 1/3 dibagi 1 dikurangi 1/2 dikali 1/3. Maka sama dengan, kita jadiin penyebutnya biar sama itu 6, ya kan? 6 bagi 2, 3, 3 kali 1, 3, ditambah 6 bagi 3, 2, 2 kali 1, 2. Nah, per 1 dikurangi 1 kali 1, 1, 2 kali 3, 6. Sama dengan 5/6 dibagi, karena ini 1, ininya 6, maka kita buat penyebutnya sama. 6 dibagi berapa supaya hasilnya 1? Bagi 6 kan, dikurangi 1/6 gitu ya. Jadi 5/6 dibagi 5/6, ya kan? Maka hasilnya adalah 5/6 dibagi 5/6, ini sama ya kan? Berarti sama dengan 1. Itu paham ya? Nah, sekarang kita masuk yang B. Yang B berarti ininya dikurang, ininya ditambah, ya kan? Berarti kita langsung aja 1/2 dikurangi 1/3 per 1 ditambah 1/2 dikali 1/3. Ya kan begini? Ininya 6, ini 3, ini 2, ya kan? 1 ditambah 1/6 gitu ya. Maka 1/6 dibagi 6/6 ditambah 1/6. Maka sama dengan 1/6 dibagi 7/6. Nah, kita kali silang 1 kali 6, 6 per 7 kali 6 sama dengan 42. 6 bisa diperkecil, bisa, berarti hasilnya adalah 1/7 gitu. Paham ya? Nah, selanjutnya
adalah ini. Hitunglah tan 80 ditambah tan 55 dibagi 1 dikurangi tan 80 dikali tan 55. Sekarang kebalik. Yang diketahuinya adalah yang di sininya. Ya kan? Nah, sekarang kita cari yang ini. Nah, clue-nya adalah lihat ininya. Ininya tambah, ininya kurang. Berarti ini sama dengan rumus tan A dikurangi B. Nah, sekarang lihat. Kan rumusnya adalah, tambah ya. Kan rumusnya adalah tan A tambah tan B dibagi 1 dikurangi tan A kali tan B, ya kan? A-nya 80, B-nya 55, ya kan? Maka ini tan 80 dikurangi ditambah 55, berarti sama dengan tan 135. Nah, kita cari sekarang tan 135. Berarti tannya ada di derajat 2. Berapa tan 135? Tan 135 itu sama dengan min 1. Oke. Seperti ini. Semoga dipahami ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjut ke rumus-rumus sudut ganda. Nah, sekarang kita akan bahas rumus umumnya dulu. Rumus umumnya adalah sin. Jika ditanyanya sin 2A, maka rumusnya adalah 2 kali sin A dikali cos A. Nah, ketika ditanyanya cos 2A, di sini rumusnya ada 3, sesuai dengan apa yang nanti diketahui. Kalau diketahui cos sama sinnya, maka pakai rumusnya yang ini, cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Nah, kalau diketahuinya cuma cosnya aja, berarti 2 dikali cos kuadrat alfa dikurangi 1. Nah, kalau diketahui sinnya aja gimana, Bu? Berarti 1 dikurangi 2 dikali sin kuadrat alfa. Nah, kalau ditanyanya tan 2 alfa, maka rumusnya adalah 2 dikali tan alfa dibagi 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 1. Diketahui sin A sama dengan 4/5 untuk A adalah sudut tumpul. Bu, ini nih yang masih mungkin kalian belum pahami. Nah, Ibu jelaskan lagi ya. Sudut tumpul dan sudut lancip. Kita ini kan ibaratkan ini jadi setengah lingkaran ya kan? Ada di sini. Nah, Nah, misalnya nih, yang di tengah ini misalnya lurus ya. Nah, ini kan 90, ya enggak? Nah, 90 itu namanya siku. Nah, sudut itu ada 3, ada siku-siku, ada lancip, sama tumpul. Kalau lancip gimana, Bu? Berarti lancip yang begini kan? Ya enggak? Yang ujungnya ini lancip. Nah, berarti kalau lancip, dia adanya di mana? Ininya kan berarti kalau lancip begini. Setengah lingkaran, ininya di sini, ya kan? Ya kan, garisnya di sini, bukan di tengah. Maka dia sudut lancip ini adanya di 90 sampai dengan 0. Berarti kurang dari 90 kan kalau lancip. Nah, kalau tumpul, nah, tumpul begini, ya kan? Kalau tumpul berarti ini melebihi 90 kan? Melebihi garis tengahnya di sini. Maka ini adalah adanya di sini, ya kan? Dari 90 sampai dengan 180, ya kan? Maka kalau lancip itu adanya di kuadran 1, kalau tumpul adanya di kuadran 2. Nah, ingat-ingat ya, ini tumpul, maka ini adanya di kuadran 2. Di kuadran 2 itu hanya sin yang positif. Tan sama cosnya itu negatif, gitu ya. Nah, di sini diketahui sin A 4/5. Sekarang gimana caranya, Bu? Biar kita bisa dapat 3-3-nya. Di sini disuruhnya dapat 3-3-nya kan? Sin itu apa? Demi, ya kan? Ya. Depan 4 miring 5. Ya kan? Nah, berarti
Sekarang kita cari ininya. Pakai rumus apa? Kita goras 5 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2 sama dengan 25 kurangi 16 sama dengan 9. Berarti akar 9 sama dengan 3. Gitu kan? Sekarang kita tinggal masukkan. Cos itu sami, samping miring. Berarti 3/5. Tan itu berarti desa. Depan 4, sa-nya 3. Gitu ya. Nah, sekarang udah dapet nih. Nah, jangan lupa bahwa di sini tumpul, maka sinnya negatif, sinnya positif, cosnya negatif, sama tannya negatif. Maka kita masukin ke rumus. Sin dulu. Sin A sama dengan, tadi rumusnya apa? 2 kali sin A kali cos A. 2 kali sin A-nya 4/5, cosnya min 3/5. Maka sama dengan 2 kali 4 kali min 3 min 12 per 5 kali 5, 25. Sama dengan 2 kali min 12, min 24 per 25. Gitu ya. Sinnya ketemu. Sekarang yang cos. Cos A. Berarti pakainya yang mana, Bu? Pakainya karena di sini sinnya ada, cosnya ada, maka pakainya rumus yang pertama. Apa rumus yang pertama? Cos pangkat 2A dikurangi sin pangkat 2A. Cosnya min 3/5, ya kan? Karena ini kuadrat, maka pangkat 2 dikurangi sinnya 4/5 pangkat 2, ya kan? Berarti sama dengan 9/25 dikurangi 16/25. Maka sama dengan min 7/25. Cosnya sudah diketahui. Sekarang tan. Kita masuki ke rumus tan. Maka tan sama dengan, jangan lupa ini ganda ya. Tadi ditanyanya ganda. Maka rumusnya adalah 2 kali tan A dibagi 1 kurangi tan kuadrat A. 2 kali tan A-nya min 4/3 dibagi 1 kurangi min 4/3. Ya kan? Berarti ini sama dengan min 8/3. Bentar. Dibagi, ya kan? 1 dikurangi min 4/3 pangkat 2. Berarti min 4 kali min 4, 16. 3 pangkat 2, 9. Ya kan? Berarti sama dengan min 8/3 dibagi ini. Ini pernya 9. Berarti kita buat ini 9. 9 dibagi berapa yang hasilnya 1. Maka di sini 9. 16/9, ya kan? Berarti sama dengan min 8/3 dibagi min 7/3 kali silang. Sama dengan, ini 7/9. Salah. Maaf ya. Nah, min 8 kali 9, min 72. Min 7 kali 3, min 21. Min ketemu min plus. Bisa diperkecil? Bisa. Diperkecil dibagi berapa? Dibagi 3. 72 bagi 3, 24. Ya kan? 21 bagi 3, 7. Maka hasilnya adalah 24/7. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Yang A. Buktikan setiap identitas berikut. 2 cos alfa dibagi cos setengah alfa ditambah sin setengah alfa pangkat 2 itu akan sama yang ini. Nah, kalau ada kata membuktikan, maka kita harus fokusnya sama yang di sebelum sama dengan aja. Jadi jawabnya adalah soalnya 2 cos alfa cos setengah alfa ditambah sin setengah
alfa, ya kan? Karena pangkat 2, Bu Aida tulis ulang, ya kan? Cos setengah alfa ditambah sin setengah alfa, ya kan? Ini ada pangkat 2, maka ininya itu ada 2 kali, gitu ya. Nah, sekarang kita bagi berapa? Berarti sama dengan 2 cos alfa, ya kan? Cos setengah alfa dikali cos setengah alfa. Ini sama, cos setengah alfa. Karena ininya ada 2, maka tulisnya begini. Cos pangkat 2 setengah alfa, karena ininya sama ya. Jadi tulis ulang aja, ininya tambahin 2 gitu ya. Nah ini. Ditambah cos setengah alfa dikali sin setengah alfa. Maka kita tulis aja cos setengah alfa dikali sin setengah alfa gitu ya. Ditambah ini kali ini, sin setengah alfa kali cos setengah alfa. Maka sin setengah alfa kali cos setengah alfa ya. Nah, di sini karena udah ada cosnya duluan, maka Bu Aida boleh nggak tulis cosnya duluan? Boleh, biar sama kayak ini ya. Maka di sini Bu Aida tulisnya gini. Cos setengah alfa yang ini dikali sama ini, ya kan? Dikali sin setengah alfa, gitu ya. Ditambah sin setengah alfa kali sin setengah alfa. Sinnya ada 2, setengah alfanya juga ada 2. Maka tulisnya sama kayak tadi. Sin pangkat 2, ininya tulis ulang aja. Gitu, paham ya? Jadi 2 cos ini, ya kan? Nah, ini kita deket-deketin, ya kan? Ini sama pangkat 2, ini sama pangkat 2. Maka cos pangkat 2 setengah alfa ditambah sin pangkat 2 setengah alfa ditambah, lihat, ini cos setengah alfa sin setengah alfa, ini juga sama, cos setengah alfa sin setengah alfa, ya kan? Ada 2. Karena ada 2 begini, maka kita tulis di sininya aja 2 cos setengah alfa kali sin setengah alfa, ya kan? Sinnya ada 2, cosnya ada 2, maka tulisnya gini aja, gitu, paham ya? Nah, sekarang dapat nih. Nah, kemarin di rumus identitas diketahui bahwa cos ini kan ditambah sin ini sama dengan 1. Ya enggak? Nah, karena lihat sekarang. Ini sama-sama pangkat 2 sama ininya juga sama, ya kan? Hanya bedanya ini alfa, ini setengah. Tapi dua-duanya sama, setengah-setengah. Maka ini juga sama dengan ini di rumus identitas. Maka ini 1, ya kan? Cos pangkat 2 setengah alfa ditambah sin pangkat 2 setengah alfa itu 1 ditambah ini, ya kan? Nah, dikali sin setengah alfa, gitu kan? Nah, sekarang kita fokus sama yang ini. Rumus ini itu sama dengan rumus yang tadi. Nih, rumus ini, ya kan? Ya nggak? Ada sinnya, ada cosnya, ada 2-nya. Ya kan? Nah, ini kan? Nah, tadi diketahui dari rumus ganda sin 2A itu sama dengan apa? 2 kali sin A kali cos A, ya kan? Coba lihat ini. Ini juga sama dengan 2 kali cos setengah alfa sin setengah alfa. Boleh nggak Ibu tuker cosnya di sini, sinnya di sini? Boleh. Maka ini bisa juga ditulis gini. Sin setengah alfa kali cos setengah alfa. Coba lihat. Ininya sama-sama setengah. Di sini juga sama. Ininya sama-sama A. Di sininya A juga. Maka jika diketahuinya seperti ini, 2 sin setengah alfa dikali cos setengah alfa, maka sama dengan sin 2. Nah, ini kan A-nya dari sini, ya kan? Karena di sininya A, ini maka A. Di sini yang samanya adalah setengah alfa, maka di sininya tulis setengah alfa, gitu. Paham ya? Nah, maka kita tulis di sini. Kita tulis di sini 2 dari apa? Cos alfa, ya kan? 1 ditambah, nah tulisnya yang ini. Nih, ininya diganti sama ini karena sama, ya kan?
maka ini sama dengan sin 2,5 alfa. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita tulis lagi. 1 ditambah sin 2 dikali setengah. 1, ya kan? 1 kali A. Maka hasilnya ini. Sekarang kali 2 cos alfa dikali 1 sama dengan 2 cos alfa. 2 cos alfa dikali sin alfa, maka ditambah akan 2 cos alfa dikali sin alfa, ya kan? Nah, 2 cos alfa, nah lagi-lagi ini sama kayak rumus yang ini, ya kan? 2 sin A cos A, ini juga sama. Ada sinnya, ada cosnya, ya kan? Ini bisa ditulis gini, sin A cos A, maka ini sama kayak rumus yang ini, yang sin 2A. Maka di sini kita bisa ganti ininya. Maka sama dengan 2 cos alfa sama ditambah sin 2 alfa gitu. Ya kan? Karena ini adalah rumus yang ini, ya kan? Jadi sama nggak hasilnya? Sama. Jadi hasilnya adalah terbukti gitu. Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silahkan di komen di kolom komentar. Oke? Sekarang kita masuk ke yang B. Yang B itu adalah 1 dikurangi cos 2. Ya kan? Dibagi sin 2 alfa. Itu sama kayak tan alfa katanya. Nah, sekarang kita fokus yang ini aja. 1 cos 2A. Nah, tadi kan 2A itu rumusnya ada 2, ya kan? Nih, ada 1, 2, 3, ada 3. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini. Selain cos, di sininya ada sin. Maka kita pakainya yang diketahuinya sin aja. Yang mana? Yang ini kan. Berarti rumusnya adalah ini, cos 2A kita pakai yang sin aja. Berarti 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa, ya kan? Karena di sini diketahuinya sin, ya kan? Dibagi. Nah, sin 2A rumusnya adalah 2 dikali sin A kali cos A, ya kan? Sama dengan, sekarang kita keluarin ya, 1 dikurang ini 1, ya kan? Min ketemu min jadi plus, ya kan? Plus 2 sin kuadrat alfa. 2 dikali sin alfa kali cos alfa. Berarti sama dengan 1 kurang 1, 0. Berarti ini sisanya 2 kali sin kuadrat alfa per 2 kali sin A cos A. Misalnya ini gini ya. Nah, sama dengan, karena ininya sinnya ada pangkat 2-nya, maka Bu Aida tulis begini aja. Sin A, ya kan? Karena ada pangkat 2-nya, dikali 2 kali sin A cos A, ya kan ini? Nah, ada nggak yang sama? Ada, 2-nya sama, bisa dicoret. Sinnya juga sama, bisa dicoret. Berarti sisanya adalah sin A cos A. Nah, di sini di rumus identitas diketahui bahwa sin A per cos A sama dengan tan A. Jadi terbukti enggak? Terbukti gitu. Sampai sini paham ya? Nah, kalau paham, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya nih. Latihan 3 nomor 2, 6A, 8C, 13AB. Terus latihan juga nomor 4, 9A, 13A, 14A, BC. Gitu ya. Nanti pas Bu Aida masuk di hari Senin minggu depannya lagi, silakan dikumpulkan ke Bu Aida, gitu ya. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.